Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan yang datang pada tahun ini adalah Ramadan yang penuh berkah, yang mempersatukan kita di dalam keluarga. Salah satu identitas atau yang identik dengan puasa Ramadan itu adalah satu, berbuka, dan yang kedua, sahur. Kedua-duanya itulah bagian daripada puasa Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan hanya kita menahan haus dan lapar di siang hari, tetapi kita ketika waktu maghrib masuk, kita diwajibkan untuk berbuka. Kemudian ketika sebelum terbit fajar, kita diharuskan untuk makan sahur. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa makan, minum adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Terlebih kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang kita makan, yang kita minum, terkait dengan mungkin berbuka puasa, atau makan sahur dan lain sebagainya, sudahkah makanan yang kita makan tersebut halal lagi baik? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai sekalian manusia, makanlah yang baik lagi halal, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan setan, karena sesungguhnya setan itulah musuh kamu yang nyata. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, Allah mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari, memakan makanan yang halal lagi baik. Dan kalau kita melanggar hal tersebut, berarti kita mengikuti jalan-jalan setan. Dan sebagaimana kita ketahui, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, yang akan menjerumuskan kita ke tempat yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di momentum Ramadan ini, ketika Allah mewajibkan kita untuk mencari makan makanan yang halal, makan makanan yang baik, maka inilah yang harus kita terapkan, yang harus kita jalankan selama Ramadan. Mulai dari kita mempersiapkan untuk makan sahur. Kita harus pastikan bahwa makanan atau minuman yang akan kita berikan kepada keluarga kita itu sudah pasti kehalalannya. Begitu juga dengan berbuka puasa. Ketika kita akan belanja, kita belanja di pasar, kita akan cari makanan atau apa yang akan kita olah di dapur nanti untuk diberikan di saat berbuka, maka
harus kita pastikan bahwa produk-produk tersebut sudah pasti kehalalannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang halal itu belum tentu halal. Contoh, kita membeli ayam di pasar yang akan kita masak nanti untuk berbuka puasa. Tetapi kalau kita tidak memastikan bahwa ayam yang kita beli tersebut halal, itu bisa dilihat dari proses penyembelihannya. Apakah proses penyembelihannya yang dilakukan oleh para juru sembelih tersebut sudah memenuhi ketentuan dan syariat Islam? Kalau tidak, maka ayam yang kita konsumsi tersebut akan berubah menjadi bangkai. Nah, disitulah pentingnya kita memperhatikan mulai dari bahan dasar, bahan baku. Kita harus memastikan bahwa ayam yang kita beli tersebut betul-betul sudah disembelih dengan menyebut nama Allah. Begitu juga dengan bahan-bahan yang lain, bahan-bahan dapur. Kita harus pastikan bahwa bahan-bahan tersebut satu, tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau terkontaminasi dengan najis. Karena apabila itu terkontaminasi dengan najis, dengan sesuatu yang diharamkan seperti minyak babi, lemak babi, dan sebagainya, maka akan dipastikan bahwa bahan-bahan tersebut menjadi bahan-bahan yang diharamkan. Ketika kita belanja di pasar, itu yang harus betul-betul kita perhatikan. Terlebih bagi ibu-ibu rumah tangga. Ketika sibuk sore hari itu mempersiapkan makanan berbuka untuk keluarganya. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga ketika kita mencari untuk berbuka di luar rumah mungkin. Kita ajak keluarga kita. Kita cari tempat berbuka yang selama ini kita anggap itu yang paling enak. Tetapi ketika Ramadan inilah momentum kita untuk bisa memilih tempat-tempat yang sudah pasti ada kehalalan. Buktinya apa? Ada label halal di apakah rumah makan atau restoran dan lain sebagainya. Itulah momen kita di Ramadan ini, bagaimana kita laksanakan berbuka puasa, makan sahur, dipastikan itu betul-betul sudah yang halal kita berikan untuk keluarga kita. Karena makanan yang halal ini akan berpengaruh nanti di dalam kehidupan kita. Karena makanan ini akan menjadi darah dan menjadi daging di dalam tubuh kita. Dan juga salah satu syarat diterimanya doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa makanan yang kita makan itu sudah berasal dari yang halal. Pemirsa, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Itulah pesan singkat kami dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Ramadan tahun ini kita mendapatkan keberkahan dalam beribadah dan juga apa yang kita konsumsi untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.